Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah bersiaplah. Seseorang ini sangat ingin bertemu dengan kamu. Siapa dia? Kita akan coba cek di sini. Dan ingat ya, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Bersiaplah, ada yang sangat ingin bertemu dengan kamu. Dan siapa dia? Kita akan cek energinya di sini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini sepertinya ada seseorang yang ingin memberikan surprise kepada kamu. Ya, ada berita bagus atau berita baik atau berita mengejutkan yang akan kamu dengar di sini. Tentang apakah itu? Tentang seseorang, ya. Seseorang yang sudah bertransformasi, yang sudah berubah, dan dia pengen ketemu dengan kamu. Mungkinkah dia dulunya seseorang yang menginginkan kamu, menyukai kamu, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak perbedaan antara kamu dengan dia, sehingga dia memilih mundur. Namun mundurnya dia bukan menyerah gitu loh, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk bisa nantinya layak bersama dengan kamu. Karena di sini ada transformation, ada perubahan pada diri dia. Mungkin saja dia saat ini sudah menjadi seseorang yang layak buat kamu. Dan dia mungkin akan memberikan sebuah kabar ataupun ingin mengekspresikan gitu ya, apa yang dirasakan kepada kamu. Ya, kebetulan juga mungkin saat ini kamu dalam keadaan single, ya, atau mungkin kamu baru putus nih sama pasangan kamu, tiba-tiba aja nih, ini nggak terduga ya, ini membuat kamu kaget. Seseorang ini tiba-tiba aja datang sama kamu, ya ternyata dia ini mungkin sudah lama menginginkan kamu, tapi dia mempersiapkan dirinya supaya nantinya layak, tidak ada penolakan dari kamu. Oke, begitu. Nah lanjut di sini, kamu nanti sesuaikan aja ya, mana yang resonate-nya. Karena di sini ada mes, ya. Ada perasaan yang tersembunyi memang yang dirasakan di sini. Ya, ini tadi seseorang itu kayak menyembunyikan perasaannya, ya. Tapi pada akhirnya ya akan terungkap. Dia mungkin sudah nggak tahan, sudah nggak sabar, ya. Apalagi melihat kamu dalam kesendirian, apalagi melihat kamu dalam keadaan terluka, ya. Dia seperti ingin membahagiakan kamu. Dia datang mungkin dengan segala kasih sayangnya, ya, dengan segala cintanya, begitu. Semoga ya. Ini ada grounding. Di sini dia seolah-olah merasa ada kestabilan saat bersama dengan kamu. Ada kenyamanan dan dia seolah-olah kayak dilindungi oleh semesta. Mungkinkah ini takdir kita akan bertemu? Ya. Dia begitu kuat ingin bertemu dengan kamu. Mungkin awalnya kamu tidak menyadari karena mungkin saja beberapa dari kamu itu fokus kepada cinta kamu yang memang saat ini lagi dikhianati gitu loh. Ada ya beberapa dari kamu saat ini memang lagi ditipu atau dikhianati oleh seseorang ya. Karena mungkin selama ini kamu sudah banyak berjuang buat dia seseorang, tapi seseorang ini tidak menghargai perjuangan kamu, sehingga akhirnya kamu merasa tidak bisa untuk dipertahankan. Sehingga akhirnya seseorang ini mungkin menyadari kalau kamu berada dalam keadaan seperti ini. Makanya dia pengen datang, ingin menyembuhkan luka hati kamu, ingin membahagiakan kamu, ya, ingin membawa kamu kepada dunia yang penuh kenyamanan, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada mirror. Nah, ini juga terlihat ada seseorang yang mungkin yang sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Dia mencoba untuk introspeksi diri. Dia merasa aku dengan kamu itu mirror. Ya, kita itu tidak bisa dipisahkan. Dia mencoba untuk introspeksi diri, dia mencoba untuk menjadi seseorang yang berbeda saat ini, ya. Ya pastinya jauh lebih baik lah dari saat ini ya, dari sebelumnya. Yang dulu dia itu mungkin orang yang arogan, atau dia orang yang mungkin ya nggak punya tujuan hidup ya. Tapi sekarang dia mencoba untuk memperbaikinya.
Dia mencoba introspeksi diri, mencoba untuk menyadari ya yang dia lakukan selama ini adalah salah. Ya, penyesalan mungkin sudah dia sadari gitu loh. Oke. Ini juga ada self indulgence, ada time to heal. Jadi seseorang ini ada juga sih awalnya dia kayak belum ingin nih ketemu kamu karena dia pengen menyembuhkan hatinya, menyembuhkan luka batinnya ya. Atau kamu di sini yang tidak menginginkan untuk bertemu dengan seseorang. Tetapi sepertinya ya ada sesuatu hal yang memang harus kamu apresiasi. Karena apa? Karena seseorang ini mungkin sudah menjadi orang yang terbaik ya, seseorang yang mungkin bertransformasi, kamu memberikan apresiasi kepada dia atau kepada diri kamu sendiri ya, karena kamu ternyata masih menyukai dia, kamu masih mencintai dia ya, sehingga akhirnya saat kamu menyadari oh ternyata dia sudah berubah ya, ternyata dia seseorang yang memang baik ya, dia tulus ya, sehingga akhirnya kamu mungkin memberikan kesempatan buat dia di sini. Oke? Nah, ada juga nih beberapa dari mereka ya, atau dia mungkin tidak hanya satu atau dua ya, banyak mungkin yang menginginkan kamu di sini. Karena kamu ini orangnya baik ya sebenarnya. Kamu itu ramah tamah. Ya, bahkan kebaikan kamu itu terkadang dimanfaatkan. Itu membuat orang-orang banyak untuk mendekat ke kamu. Tapi di antara mereka itu pasti akan ada yang memiliki cintanya tulus kepada kamu. Pasti akan ada. Karena orang baik pasti ketemu juga dengan orang yang baik. Nah, tapi jika kamu terkadang punya cinta nih, kamu ketemu dengan seseorang misalnya si A gitu ya. Terus tahu-tahu kamu dikhianati oleh dia, kamu ditinggalkan, ya kamu dikecewakan. Sekarang kamu mungkin fokusnya ya udah deh kalau ditinggalin ternyata dia bukan terbaik. Nah, karena kamu ngerasa aku baik, berarti dia nggak baik dong buat aku. Nah, akhirnya ketemulah nantinya kamu dengan orang yang baik. Karena kamu pemikiran kamu sudah kayak positif banget ya. Kamu jika ada orang yang meninggalkan kamu, menyakiti kamu masa bodoh aja. Nggak kamu pikirin. Karena nantinya aku yakin aku akan ketemu dengan orang yang tepat begitu. Ya, itu yang aku pikirkan di sini. Dan pada akhirnya ya ketemu, cinta itu seolah memanggil. Ya. Oke. Nah, di sini apalagi kita akan ambil dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca? Oke. Versi tarotnya itu seperti apa? Kita akan coba cek. Kita akan coba cek versi tarotnya itu seperti apa. Kita akan cek ya zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini. Ini ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, kita akan cek lagi dari versi tarotnya seperti apa. Mungkin klarifikasi juga ya dari kartu-kartu oracle ini. Ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ini juga ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi juga. Kok bisa ya? Ini Wands. Oke. Justice, Libra, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi aku merasakan ya di sini dari kartu-kartu yang sudah kita lihat ya, kita buka di sini antara kamu dengan seseorang ini ya pernah berkonflik. Konflik ini tidak berakhir, tapi bukan antara kamu aja dengan dia, tapi ada beberapa orang yang ikut campur di dalamnya. Nah, dan akhirnya mungkin dia menyadari kalau dia itu salah. Datang kepada kamu mungkin minta maaf karena ada beban berat yang dia rasakan. Saat dia tidak bersama dengan kamu, beban berat bagi dia. Mungkin dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, begitu ya. Dan akhirnya ya, dia mencoba untuk mengambil tindakan. Dia akan menjadi orang yang bijaksana di sini. Dia mungkin akan menjadi orang gentle gitu ya. Kalau dia perempuan ya mungkin dia akan benar-benar berjiwa besar di sini, ingin meminta maaf kepada kamu ya. Karena dia tidak ingin hidupnya itu kayak terbelenggu oleh energi-energi masa lalu yang menyakitkan dia. Oke? Karena di sini ada Eight of Swords, dia terjebak dalam suatu pemikiran. Makanya dia pengen ketemu dengan kamu itu kayak minta maaf. Dia seperti ingin melepaskan kesedihan, kesengsaraan, beban dia ingin dia apa ya, kayak jaringankan, setidaknya lah diringankan gitu. Kalau habis ya syukur alhamdulillah begitu ya. Nah, ini yang dirasakan seseorang ini. Memang konflik ini mungkin masalahnya tidak terlalu parah-parah banget gitu ya, tetapi ya itu membuat hubungan kamu dengan dia akhirnya terpecah belah ya, dan pada akhirnya ya dia merasa ya menyesal gitu loh.
penyesalan dia itu yang membuat dia akhirnya ingin datang ke kamu, bertemu dengan kamu, meminta maaf ya, dan segalanya. Oke. Nah, aku juga melihat konflik ini akan berakhir saat kamu mengambil suatu keputusan. Karena ya kamu tahu seseorang ini benar-benar menyesal atau enggak, benar-benar tulus enggak minta maaf sama aku. Kamu akan benar-benar merasakan, karena intuisi kamu juga kuat dan tajam, karena ada hal-hal yang tidak terduga yang kamu lihat dari seseorang yang mungkin yang masih menginginkan kamu dan masih ingin bertemu dengan kamu di sini. Ya, mungkin kamu perlu mempersiapkan diri kamu juga. Kenapa? Jika kamu masih menginginkan dia, terus kamu ingin memberikan kesempatan kepada dia, ya, dan kamu juga harus siap juga nantinya resikonya, ya mungkin dia melakukan hal yang sama seperti masa lalu. Tapi ini jika dia yang benar-benar berpura-pura perubahannya gitu ya. Nah, jadi aku melihat ya seseorang ini kayak benar-benar sih tulus sih, pengen pengen mencari kamu, pengen bertemu dengan kamu ya. Salah satunya itu pengen minta maaf, dan dia seperti ingin terlepas dari keterjebakan dia di sini. Mungkin ke seseorang ini saat ini setelah lepas dari kamu, mungkin dia menemukan seseorang. Ternyata seseorang ini ya adalah orang yang mungkin tidak layak buat dia, tidak pantas buat dia, sehingga akhirnya dia sadar, ya selama ini aku sudah menyanyiakan kamu, aku sudah mengabaikan kamu, begitu. Oke, ini yang dirasakan. Kita akan coba lihat dari kartu endingnya, dari kartu tarot ya, dari kartu oracle ya, seperti apa. Memang ya, terkadang cinta itu sulit kita mengerti. Saat kita bersama, kita bahagia, itu ada aja badai yang datang. Terkadang hanya masalah sepele bisa membuat cinta kita goyah, karena pondasi tadi yang mungkin nggak kuat ya. Nah, tapi itulah cinta itu unik terkadang. Kalau mulus-mulus aja jalannya, itu ya gampang kita akan berpisahnya. Tapi kalau sulit untuk kita memperjuangkannya, ya sulit juga kita untuk memisahkan diri kita dari dia ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu oracle seperti apakah yang terbaca. Ya. Di sini aku melihat ya kamu akan benar-benar melakukan segala sesuatunya untuk merasakan hal yang benar nggak gitu loh. Benar nggak seseorang ini ingin bertemu dengan aku? Terkadang ya cuma alasannya aja. Terkadang dia mencari aku ya hanya ingin melampiaskan saja gitu ya. Ada juga sih beberapa dari mereka seperti itu, mencari kesenangan sesaat ya. Nih, ada juga sih seseorang itu yang kayak berpasrah kepada Tuhan, surrender. Kenapa? Dia mungkin selama ini sudah memperjuangkan kamu, tapi dia tidak menemukan jawaban. Terus dan aku juga melihat ya, seseorang ini memang menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita berjodoh ya kita akan ketemu. Karena dari kamunya mungkin sulit untuk memberikan kesempatan. Karena takut ada trauma yang membuat kamu akhirnya bertahan dengan kesendirian kamu. Ada juga beberapa dari kamu merasa nyaman sendiri gitu loh. Daripada aku memikirkan cinta yang membebani aku ya, yang membuat aku pikiran aku kacau balau begitu ya. Dan membuat ya aku tidak tenang ya, akhirnya kamu memilih sendiri. Tapi seseorang ini mungkin lebih ke surrender aja. Aku berharap Tuhan mempersatukan kita lagi, begitu ya. Nah, di sini ada satu hal yang penting yang mungkin akan dilakukan oleh seseorang itu, ya. Dia akan memberikan segala sesuatu apa yang dia miliki ke kamu itu. Karena itulah salah satu yang dia miliki yang membuat ya dia tahu kalau kamu nantinya kalau dia memberikan segala sesuatunya ke kamu bisa menerima dia. Ya belum tentu ya kan gitu. Tapi itu yang dilakukannya kepada kamu. Jadi seseorang ini akan melakukan apapun supaya bisa diberikan kesempatan oleh kamu. Itu dia ya. Karena orang ini ya benar-benar kayak sudah yakin kalau kamu itu akan bisa bersama dengan dia. Karena mungkin saja dalam doanya itu selalu ada nama kamu. Dan dia memanifestkan kamu di sini. Oke, ada trust. Nah, ini juga satu keyakinan dalam dirinya dia yang membuat dia ya aku berubah di sini. Aku bertransformasi. Aku merubah diri aku. Itu demi apa? Demi memiliki kamu, dan aku yakin kamu akan memilih aku. Itu keyakinannya dia. Walaupun saat ini ya kamu mungkin belum bisa memilih dia atau belum memberikan kesempatan, tapi kamu mungkin dalam pikiran kamu, aku pengen lihat dulu nih dia sudah berubah atau belum gitu ya. Mungkin jadi ini seseorang yang benar-benar
yang pernah terkoneksi dengan kamu ya. Arti kata dia orang di masa lalu yang ingin ketemu dengan kamu di sini. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.